Tuhan, kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, bersorak bagi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan Maha Besar.
hancurkan musuh. Haleluya, beri kemuliaan yang lebih luar biasa lagi pada Tuhan kita. Kita mau menyatakan kepada Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala melayani Tuhan. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada bagian biarlah dan janganlah pekerjaan besar menunggu. Ladang siap di Tuhan, angkatkan segala beban dan dosa yang merintang. Berlari pada Tuhan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan Boleh angkat tangannya sama-sama kita katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Amin, yes. Rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yes. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah 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 Tuhan. Lebih lagi. Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Beri kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Amin Tuhan. Biarlah setiap roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Shalom. Haleluya Tuhan. Oh Yesus ya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Bapakku yang baik. Dengan segenap hati kami menghampiri Engkau Tuhan. Kami merendahkan hati kami di hadirat-Mu. Kami sujud Tuhan. Kami datang Bapa membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Ini rindu kami Bapa. Hidup yang diperkenankan oleh rohnya Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saat ku masuk menghampiri
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah
kekudusan-Mu Kasih yang kau miliki, kasih yang tak bersyarat. kasih Kau terus memuaskan hidup kami. Kau terus menunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kami ditebus, kami dilayakkan, kami kagum akan setiap kasih-Mu. Kami kagum akan setiap perbuatan tangan-Mu. Kau Bapa kami yang terbaik, Kau Bapa kami yang indah, Kau Bapa yang senantiasa kami inginkan hidup kami. Terpujilah Yesusku, terpujilah gunung batu, terpujilah kekasih jiwaku, terpujilah penguasa atas hidupku, terpujilah Engkau Yesus, terpuji selamanya. Haleluya. Kami bersyukur Kau jadikan kami bagian kerajaan-Mu. Kami bersyukur Kau yang sudah memilih kami dan membawa kami masuk dalam rencana-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menyertai hidup kami, yang memegang tangan kami, sehingga kami terus menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan. Setiap waktu Kau sungguh baik. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik. Kau sungguh baik. Haleluya.
bagian dalam hidup kami. Melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sampai akhiri hidup kami. Ya Bapakku yang sangat baik. Ya Yesus penebus hidupku ini. Engkau solo. Ya Rabaya kasih-Mu tanpa syarat, kasih-Mu indah, kasih-Mu tulus. Kami tak ingin jauh dari-Mu, kasih-Mu indah. Ya Sebab besar kasih setia-Mu Tuhan, maka kami nyatakan pada saat ini, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Yesus, amin Tuhan, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami mau terus sujud, kami mau berterima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kebaikan-Mu luar biasa. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan
akan berterima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Terpujilah, ditinggikan namamu, sebab Kau yang layak diagungkan Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami berkata, hanya Kau yang kami tinggikan, dan kami bersujud mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami, inilah persembahan kami yang telah kami berikan kepada Tuhan. Kau terimalah Tuhan dengan seluruh kesegenapan hati kami. Ini yang terbaik kami berikan kepada Tuhan. Dan kami akan terus belajar memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan terus pacu diri kami. Kami akan terus upgrade diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kehidupan kami hanya berpusat kepada Yesus saja. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang bersabda di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi kami semuanya. Kami percaya firman-Mu yang ya dan amin itu akan tertanam dalam hati kami, akan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih. Kau pakai hamba, Kau pakai lidah bibir hamba untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Ya, salam bagi kita semuanya. Iya, lemes sekali pagi hari ini. Harus ada semangat dong. Salam bagi kita semuanya. Iya, jangan ada lemas di antara kita. Jangan ada dusta juga di antara kita. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, ini pas tanggal 1 bulan 10. Hari ini adalah hari kesaktian Pancasila. Tapi hari ini adalah, kita katakan selalu dan selalu, hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Iya, lemes sekali. Salam. Iya. Coba dulu salam kiri kananmu. Semangat, semangat, semangat. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini, mic-nya. Oke, baik. Ini gangguan teknis sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bawa tema kita tentang Yesus pusat hidupku. Ayo, Yesus pusat hidupku. Ayo katakan, taruh tangannya di dada. Yesus pusat hidupku. Yes, yes, yes. Kita buka Alkitab kita. Filipi 3 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Filipi 3 ayat 17. Oke, ada di depan. Nanti dibaca di handphone sama di depan. Kita baca bersama-sama Filipi 3 ayat 17. 2-3 ayat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Sekali lagi kurang kompak. Kita baca bersama-sama 2-3 ayat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Amin. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih,
Tadi judulnya mengatakan Yesus pusat hidupku. Bapak Ibu yang terkasih, kalau Yesus pusat hidup kita, kalau Yesus pusat hidupku, apakah kita kasih 99% hanya kepada Tuhan, 1% untukku senang-senang? Apakah seperti itu? Apakah yang kita kerikan Tuhan? Aku kan masih muda, aku senang-senang dululah Tuhan. Nantilah aku berpusat kepadamu. Apakah seperti itu Bapak Ibu yang terkasih? Salam. Salam. Iya, ini perhatiannya kepada yang lain-lain. Memang badannya di sini tapi hatinya selagi di Kerpur. Bapak Ibu yang terkasih, saya katakan hari ini, kalau Yesus sebagai pusat hidup kita, Yesus sebagai fokus kita, saya yakin dan percaya, hidupmu, hari-harimu, kau berpusat hanya kepada Tuhan. Amin. Saat kau melangkah pun, aku melangkah sama Tuhan. Aku bangun pagi pun, aku bangun pagi untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sudah menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita, maka saya yakin dan percaya hidupmu akan menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Salam. Ya, kalau wajah-wajah yang saya lihat ini ntar lagi wajah-wajah mid-top. Jadi katakan pada samping kiri kananmu, kalau nanti saya terjatuh, terlelap, tolong selamatkan saya. Bapak Ibu yang terkasih, maka dikatakan di ayat itu, saudara-saudara, apa katanya? Ikutilah. Iya, Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Filipi, itu bukan kata-kata yang segampang. Paulus pada saat itu menulis surat di Filipi, dia lagi dalam keadaan di penjara. Tapi dia katakan apa? Ikutilah teladanku. Dan saya kira dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, kalau Yesus sebagai teladan hidup kita, saya kira dan percaya engkau juga sudah jadi teladan hidup bagi banyak orang. Amin. Iya. Jadi teladan hidup. Gaya hidupku adalah gaya hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Iya. Ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami, yang menjadi, iya Bapak Ibu yang terkasih, teladan kita yang utama dan terutama hanya satu. Teladan kita ialah Yesus. Jadi kalau Yesus sebagai teladan kita, saya yakin dan percaya, hidupmu tidak begitu-begitu lagi. Hidupmu pasti akan mengalami yang namanya transformasi. Hidup kita pasti akan mengalami yang namanya perubahan. Berubah, Satria Baja Hitam. Iya, berubah. Salam. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, saya juga berubah. Saya berubah. Dari Timo yang dulu menjadi Timo yang sekarang. Yang Timo yang dulu kurus 76 kilo berubah jadi 118 kilo. Iya. Tapi itu bukan sebagai fokusnya. Tapi fokusnya ialah aku berubah karena aku cinta Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu juga yang terkasih di tempat ini, semua kita akan berubah dari hari ke hari karena cintamu kepada Tuhan. Jadilah teladan Bapak Ibu yang terkasih. Gak gampang. Jadi teladan itu gak gampang. Kenapa? Kalau kita jadi teladan itu, kita akan selalu disorot dan disorot. Dari ujung rambut sampai ujung kaki.
itu pasti akan diperhatikan orang. Tapi saya yakin dan percaya dengan kekuatan daripada Tuhan, kita semua mampu dan sanggup. Amin. Iya. Karena dari dulu ke dulu, almarhum sampai sekarang dia bilang, gereja GPI haleluya akan menjadi model bagi gereja-gereja lain di luar sana. Amin. Iya, sebelum kita jadi gereja model, dimulai dari saya. Dimulai dari Salam. Dimulai dari iya. Kalau saya nggak bisa jadi model, kalau saya tidak bisa jadi teladan, jangan bilang GP haleluya bisa jadi teladan bagi banyak orang. Betul. Dimulai dari saya. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, GP haleluya adalah gereja teladan yang dimana umat-umat Tuhan di dalamnya, jemaat GP haleluya, semua sudah menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Iya. Semakin sedikit aminnya, semakin kita akan tertidur. Next. Di sini kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Teladan yang ingin diberikan Rasul Paulus, Bapak Ibu yang terkasih, bukan hanya teladan untuk menarik jiwa-jiwa untuk datang dibaptis untuk Tuhan. Tapi teladan yang dimaksudkan bagi Paulus, bagi kita ialah engkau hidupmu harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Sekali lagi saya katakan, kita menjadi teladan itu bukan hanya untuk merangkul jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, tapi hidupmu harus jadi garam dan terang dunia. Gimana mau jadi garam dan terang dunia? Ibu WL ya, saya nggak bisa sendiri Bapak, saya takut aku. Salam. Tuhan sudah percayakan bagi kita karunia. Kalau Tuhan bilang pergi, lakukanlah, lakukan. Ada kuasa Tuhan bagimu. Betul. Jadi teladan. Enggak gampang jadi teladan. Yang jadi teladan yang paling utama ialah memiliki buah roh. 1 buah, 9 rasa. Itu tidak gampang. Tapi saya yakin dan percaya, kita semua mampu. Amin. Kita semua mampu, amin. Iya, kita semua mampu. Bukan hanya kita, ayo ibu datang. Ikut Tuhan. Enak loh ikut Tuhan, enak. Tapi kalau gaya hidupmu juga masih suka gontok-gontokan, pukul istri, mabuk-mabukan, apalagi ngerokok, itu gaya hidup apa? Itu tidak jadi teladan bagi banyak orang. Tapi saya kira dan percaya, gaya hidup di GP haleluya adalah gaya hidup saling mengasihi. Amin. Saling mengasihi, di antara kami, keluarga kerajaan. Iya. Dan itu akan terjadi di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita di tempat ini diajarkan Tuhan bukan hanya untuk menjadikan segala bangsa muridku, tapi kau juga harus menjadi teladan. Sekali lagi, harus menjadi teladan. Jadi kalau kita sudah berpusat kepada Kristus, hidupku berpusat kepada Kristus, saya yakin dan percaya kita semua sudah menjadi teladan bagi banyak orang di luar sana.
bukan hanya di gereja. Kalau di gereja kita sudah jadi gudang garam. Do you know gudang garam? Sigaret. Kita jadi gudang garam. Tapi biarlah gudang garam di gereja ini akan menjadi garam di luar sana. Amin. Iya. Bagaimana caranya? Teladani Yesus. Jadi teladan. Next, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita menjadikan Yesus Kristus pusat hidup kita? Next, slide. Terus. Lagi. Bagaimana Yesus Kristus menjadi pusat hidup kita? Yang pertama ialah menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Filipi 1 ayat 21 firman Tuhan, ayo. Filipi 1 ayat 21 firman Tuhan apa? Karena bagiku hidup adalah. Ya, ini biasanya firman Tuhan yang kita bawa untuk kematian. Tapi hari ini saya katakan kepada kita, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Total. Firman Tuhan berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus. Salam. Kalau udah hidupnya bagi Kristus, enggak ada lagi main-main. Kalau sudah hidupnya bagi Kristus, saya katakan Bapak Ibu yang terkasih, enggak ada 99,9% dia berikan untuk Tuhan. 100% full. Kalau sudah dia katakan hidup bagiku adalah Kristus, dia melayani itu enggak main-main. Iya. Karena hidup bagiku adalah Kristus. Amin. Hidup bagimu adalah? Iya. Kita bernapas, kita beraktivitas, kita melakukan apapun. Semuanya kita lakukan bagi Kristus. Gak ada terkecuali. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, jangan lagi kau hidup dalam dosa. Pikiranmu, hatimu. Yang orang Kristen yang percaya kepada Tuhan yang paling banyak ialah mulutmu. Mulutmu juga mati bagi Kristus. Ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, enggak dia sia-siakan hidupnya untuk dunia ini, untuk kedagingan ini. Makanya firman Tuhan katakan dalam Paulus, apa yang sudah kau mulai di dalam roh, masa kau akhiri dalam daging? Salam. Kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada Kristus, masa kita berikan, tarik lagi, berikan, tarik lagi. Yang kalian kiranya Tuhan Yesus ombrengan? Berikan, tarik lagi. Ini hidupku Tuhan, ada masalahku 10 ton. Tiba-tiba gak ada masalah, begitu dia cair untung, cairnya, dia lupa Tuhan. Ada masalah lagi Tuhan. Yang kalian kiranya Tuhan pegadaian, tempat pengaduan. Salam. Kalau bagiku hidup adalah Kristus, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ikut sertakan Tuhan. Ya. Ikut sertakan Tuhan. Sama seperti saya minggu lalu. Minggu lalu Pak Sempakata sini khotbah. Aku tidur di sebelah. Aku katakan, kuserahkan hidupku kepada Tuhan. Malamnya aku kena cacar. Tak apa-apa, yang penting aku tetap senang melayani Tuhan. Iya, karena bagiku hidup adalah
Iya, mau mati pun tetap hidupku untuk Kristus. Dan saya kira percaya Bapak Ibu yang terkasih, teladan hidup Kristus ada bagi kita semua. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, mau ekonomimu digoyang banjir tsunami, saya kira percaya kau tetap ikut Tuhan. Amin. Mau keluargamu pukul-pukulan, kau tetap ikut Tuhan. Ya. Mau apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetap ikut Tuhan. Berserah kepadanya. Dan saya kira dan percaya Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita semua. Amin. Amin. Iya. Fokusku, pusat hidupku adalah kepada Tuhan. Maka serahkanlah hidupmu sama Tuhan. Tidak setengah-setengah Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan berkata, engkau tidak dingin, engkau tidak panas. Yang suam-suam kuku dimuntahkan Tuhan. Nanti bisa dibaca di dalam Wahyu. Tuhan tidak suka yang dingin, tidak suka yang tidak dingin, tidak panas. Tuhan suka serius, penyerahan total. Dan hari ini serahkan hidupmu total kepada Tuhan. Aku hidup, hidupku untuk Tuhan. Aku mati adalah keuntungan. Keuntungan ialah karena aku sudah ikut Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan sia-siakan hidupmu sekarang ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Saya kasih contoh. Ayub dalam kehidupannya Bapak Ibu yang terkasih, dia mengalami apa? Dia mengalami penderitaan yang sangat hebat. Apa kata iblis? Kalau kau berikan, dia akan mencaci engkau, dia akan berbalik daripada engkau, kata iblis. Tapi apa kata Tuhan? Silakan kau cobai dia, tapi jangan ambil nyawanya. Ayub dicobai oleh iblis. Anaknya meninggal, hartanya habis. Dan akhirnya dia kena kusta. Kalau sekarang namanya itu cacar air, kusta. Oh beda, cacar air dan kusta katanya beda. Iya, kena kusta dan akhirnya istrinya bilang apa? Apa yang kau lakukan? Kutukilah Tuhanmu itu. Kata istrinya kepada Ayub. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, karena dia sudah serahkan hidupnya kepada Tuhan, fokusnya kepada Tuhan, apa jawab Ayub? Hei, kau seperti perempuan gila yang menghina Tuhanku. Ayub tidak melakukan dosa dan imannya tetap kepada Tuhan. Dan saya dan percaya umat Tuhan GP haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, penderitaan apapun, imanmu tetap seperti Ayub. Amin. Iya. Karena apa? Karena kita sudah berserah kepada Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, suka-sukamu Tuhan. Sambil nyanyi kau. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Buka dikit jos gitu. Iya. Suka-suka Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi banyak kita Bapak Ibu yang terkasih. Ini hidupku Tuhan. Suka-sukamu. Begitu kau sakit. Begitu kau alami penderitaan. Tuhan enggak sanggup. Enggak sanggup Tuhan. Tiap hari aku kena ketepak. Oh enggak sanggup Tuhan. Enggak sanggup. Kau bilang enggak sanggup, terjadilah enggak sanggup. Tapi begitu kita serahkan sama Tuhan, Tuhan, biarpun aku dipukul suamiku, ketepak, aduh. Tapi aku yakin dan percaya suamiku yang terbaik Tuhan. Amin. Amin. Ya ada yang tak setuju, tak apa-apa.
Tuhan akan menggerakkan hatimu. Iya. Sama seperti saya juga. Kuserahkan semua kepadamu Tuhan. 2 tahun kami menikah, buahnya belum ada. Tapi ku yakin dan percaya pemberian Tuhan yang terbaik bagiku. Kuserahkan semua kepada Tuhan. Dan ku yakin dan percaya Tuhan berikan yang terbaik. Iya, begitu. Imanku tetap percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua, bagaimana supaya kita berpusat kepada Kristus? Yang kedua ialah, next. Sekali lagi. Yang kedua ialah mengubah karakter kita seperti, Filipi 2 ayat 5 firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiranmu dan perasaanmu yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Salam. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, supaya kita bisa berpusat kepada Kristus, ubah karaktermu. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran, salam. Pikiran dan perasaan. Bapak Ibu yang terkasih, setiap kita manusia yang hidup di dunia ini dan ini terkadang sering berantem. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran, salam, pikiran Kristus dalam nama Yesus. Ya, pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, kalau Tuhan sudah menjadi pusat hidup kita, karakter hidupmu adalah karakternya Tuhan. Amin. Iya. Pikiranmu adalah pikirannya Tuhan. Perasaanmu adalah perasaannya Tuhan. Bukan berarti perasaanmu setipis kulit bawang. Salam. Do you know perasaan setipis kulit bawang? Do you know? Perasaan setipis kulit bawang? Baru diceritakan sepatumu koyak, udah sakit hati kau. Salam. Iya. Berubah. Karakter berubah. Berubah. Karakterku yang dulu pemarah berubah sekarang menjadi penyabar. Salam. Karakterku yang suka ceritain orang, sekarang karakterku berubah menjadi suka menceritakan firman Tuhan. Amin. Karakterku yang suka berbohong hari ini akan berubah menjadi karakter yang suka jujur dalam Tuhan. Berubah. Saya kemarin ingin bawa tema tentang karakter dan karunia. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita berbicara tentang karakter, itu dari dalam dirimu. Dari dalam dirimu. Kalau dari dalam diri kita tidak mau berubah, saya kira dan percaya, sebesar apapun karunia Tuhan dalam hidupmu, itu semua bohong. Sepintar apapun kau bernyanyi, sejago apapun kau bermain musik, kalau karaktermu nol, semuanya nol. Sepintar apapun kau, setinggi apapun jabatanmu, kalau karaktermu salah, semua akan tetap salah. Salam. Sekali lagi saya katakan, ubah karakter. Ubah karakter. Bukan ubah karakter laki-laki jadi perempuan, enggak boleh. Genre itu tidak boleh. Tapi karakter hidupku yang dulu pemarah, sekarang jadi penyabar. Betul. Yang dulu karakterku suka mukul istri, sekarang sudah menjadi penyayang istri. Ya. Dan itu akan terjadi di GP, haleluya.
Amin. Perubahan karakter. Tujuan utama hidup kekristenan adalah menjadi seperti Kristus. Makanya dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita hari ini berkata aku hidup dalam Kristus, hari ini kau berpikir, engkau mengubah karaktermu, engkau mengubah pikiranmu, engkau mengubah hatimu sama seperti Yesus. Ini enggak. Pikiranku susah. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itu pikiran yang kurang ajar. Ya. Tapi saya kira dan percaya, pikiran, perasaan GP Haleluya adalah di mana orang susah, dia akan hidupnya susah. Di mana kita ada temannya senang, dia akan sama-sama senang. Amin. Amin. Itu namanya saling kita peduli. Saling. Iya. Banyak orang Kristen berkata, mana mungkin bisa sama seperti Kristus? Enggak mungkin. Nonsen. Memang kita tidak akan sama seperti Kristus. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Kita tidak akan sama seperti Kristus. Tapi kita akan menyerupai dia. Boleh. Kita tidak akan sama. Kalau kita sama seperti Kristus, maka kita akan terjadi seperti Lucifer. Kita akan sombong. Kita akan menganggap diri kita lebih. Tapi kalau kita menyerupai Kristus, artinya kita tidak akan sama seperti dia. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ubah karaktermu. Baik dalam pikiranmu, dalam hatimu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Jadi kalau mulutmu suka kali mengatakan sesuatu hal yang tidak baik, berarti hati kita lagi tidak baik. Dan hari ini saya berkata, biarlah pikiran dan hatinya Kristus ada di dalam kamu semuanya. Amin. Iya. Kalau sudah ada hatinya Yesus, ada pikirannya Yesus, saya yakin dan percaya, enggak ada lagi namanya sel kanker, enggak ada lagi yang namanya sakit-sakit, enggak ada lagi yang namanya tumor di tempat ini. Karena apa? Saya tanya di rumah sakit, ibu kenapa sakit? Iya bapak sakit sini saya. Kenapa sakit sini ibu? Iya, dari kecil saya sakit hati sama orang tua. Itu tidak akan terjadi di tempat ini. Amin. Tidak akan terjadi. Segala sakit hati dalam hatimu dicabut oleh Tuhan dalam nama Yesus. Segala pikiran-pikiran kotor semua dicabut oleh Tuhan dalam nama Yesus. Segala kebiasaan memperkatakan perkataan yang kotor semua akan dibersihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, karakter GP Haleluya adalah karakternya Kristus. Amin. Iya. Yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa berpusat kepada Kristus? Yang ketiga ialah terus. Yang ketiga ialah menyesuaikan pandangan ke arah Kristus. Amin. Iya, sesuaikan pandanganmu ke arah Kristus. Filipi 3 ayat 1-8 firman Tuhan berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepas semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Salam. Apa yang menjadi kesombonganmu hari ini? Apa yang menjadi kesusahan hidupmu untuk mengikut Tuhan? Anggap semuanya itu sampah. Jabatanmu kah? Pekerjaanmu kah? Pelayananmu kah? Anggap semuanya itu sampah.
Hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kalau pelayanan ini yang membuat engkau semakin tinggi hati, pelayanan mimbar yang membuat engkau semakin tinggi hati, kau WL di sini kau tinggi hati, itu sampah. Tapi kalau kita melayani Tuhan di tempat ini, arahnya ialah untuk menyenangkan hati Tuhan, itu baru mulia di mata Tuhan. Betul. Ngapain kita WL singer di tempat ini, main musik di tempat ini, kalau engkau tinggi hati, Tuhan tidak suka. Firman Tuhan berkata, siapa yang meninggikan hatinya, direndahkan Tuhan. Siapa yang merendahkan hatinya akan ditinggikan oleh Tuhan. Hari ini saya berkata kepada kita semua, sesuaikan pandanganmu kepada Kristus. Apa yang menjadi fokus kita hari ini dalam melayani Tuhan? Sesuaikan pandanganmu kepada Kristus. Baik dalam pekerjaanmu juga. Ya. Dan saya dan percaya kalau kita semua sudah sepandangan dengan Tuhan, maka saya dan percaya kemuliaan daripada Tuhan akan ada bagi kita semua. Amin. Iya. Dan semuanya itu akan berubah bagi hidup kita. Tuhan memberkati, saya undang semua pemain musik WL untuk maju ke depan. Saya undang bagi berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami yakin Bapa bahwa kami akan berpusat kepada Tuhan, memiliki hati yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang dapat kenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib
sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dulu yang terkulat akan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dulu yang terkulat takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya.
melihat untuk tahta melakukan penebusan bagi kami. kemuliaan. Ini adalah karya keselamatan Tuhan bagi kami. Kami percaya Tunaikan di balik ini ada kuasa Tuhan mengalir bagi kami semua. Memberkati kami, mengurapi kami. Bahkan bagi kami percaya kami akan melakukannya di dalam nama Yesus. Kau telah tebus dosaku, Kudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan, ku percaya oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus kami Tuhan. Amin Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah layakkan kami untuk kami bisa sehidangan dengan Tuhan. Kami seperjamuan dengan-Mu Bapa, yang dimana kami akan memperingati pengorbanan dengan karya keselamatan Tuhan bagi kami. Ini adalah tubuh dan darah Yesus yang telah Kau curahkan bagi kami Bapa. Kami percaya
Di balik ini semua ada kuasa Tuhan mengalir bagi kami, mengurapi kami semuanya Bapa. Dan kami yakin kasih Tuhan nyata bagi kami, mengurapi kami semuanya. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima perjamuan kudus, memegang roti di tangan kanan dan mengangkatnya ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan ke atas. Firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah perjanjian dalam darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak
kasih-Mu yang teramat besar di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Bapa yang menguatkan kami Bapa. Kami mau seperti-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan sesuai dengan apa yang telah Engkau perbuat Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami Tuhan menjadi garam dan terang Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Kami mau terus Tuhan hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Jikalau ada pesan-pesan Tuhan, boleh disampaikan. Jika tidak ada, kita akan memberi persembahan kita untuk Tuhan. Kita angkat persembahan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu Bapak. Bapak, kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau memberi Tuhan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami Bapak. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Bapak. Engkau memberkati Tuhan setiap pekerjaan anak-anak-Mu Bapak, setiap usaha anak-anak-Mu Bapak. Biarlah Tuhan, bagi anak-anak-Mu Bapak yang sedang berjuang Tuhan untuk merintis usahanya, Engkau berkati. Yang sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan berkati Bapak. Kami percaya Bapak, di saat kami memberi, pintu-pintu berkat Engkau bukakan Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Menyaksikan pengumuman kita seminggu ke depan. Oke, ada pengumuman tambahan.
Selamat atas diwisudanya Ben Salem Manalu Eskom, Irwan Harepa Eskom, Immanuel Sianturi Eskom, Hutri Sianturi Eskom. Semoga ilmu yang diperoleh dapat berguna untuk masa depan yang lebih cerah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita beri tepuk tangan, kemuliaan bagi Tuhan kita untuk anak-anak kita yang telah diwisuda. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom. Salam ya. Jangan terlalu lemas. Saya lihat semua terlalu tegang, terlalu lemas dan akhirnya ngantuk. Tapi tak apa-apalah. Oke? Ya, saya kenal percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya jemput semua berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Aku bernyanyi. Nama Tuhan dengan sorak-sorai kebahagiaan kami akan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa di dalam segala hidup kami ada kemuliaan Tuhan yang akan terus kami naikkan kepadamu. Di dalam kemuliaan Tuhan kami percaya ada anugerah Tuhan mengalir bagi kami semuanya. Kami hidup dalam kasih Tuhan. Kami hidup dalam anugerah dan kesetiaan daripada Tuhan. Dan kami percaya Allahku, hari demi hari hidup kami akan menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kuasa-Mu yang telah mengurapi kami dalam ibadah ini. Kami yakin kekuatan Tuhan ada bagi kami semuanya, menyertai kami. Memberkati seluruh sidang jemaat-Mu GP Haleluya Simalingkar. Seluruh kaum bapak dimenangkan untuk Tuhan. Seluruh kaum ibu memiliki hati yang kuat bersama Tuhan.
Dan anak-anak kami semuanya ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya Allahku, semuanya kami sidang jemaat Tuhan ada dalam lindungannya Tuhan. Usaha pekerjaan kami diberkati Tuhan. Dan segalanya hanya untuk memuliakan hati Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih. Hamba serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berotoritas memberkati kami semuanya. Dan sebentar Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini, jauh dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan sepulang kami dari tempat ini, kami membawa sukacita, damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, kita akan menerima dan kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali, tidak akan pernah kita ditinggalkannya. Di dalam nama Yesus yang menerima berkat Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.